Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum PAUD. Pertama, model pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana tentang tujuan pembelajaran anak usia dini berkisar antara 0 sampai dengan 6 tahun yang bermaksud untuk menumbuhkan perkembangan potensi-potensi yang secara optimal. Pada kurikulum PAUD juga terdapat manajemen yang bertujuan untuk mengelola secara efektif dan efisien tentang seperangkat pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Agar kurikulum PAUD dapat dikelola secara efektif dan efisien, maka terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, bersifat konferensif. Maksudnya, kurikulum pembelajaran ini di dalam PAUD harus secara menyeluruh mengembangkan semua aspek yang ada di dalam diri peserta didik secara optimal. Kedua, sesuai dengan perkembangan peserta didik. Bahwa kurikulum harus mampu melihat perkembangan anak secara usia, jadi dapat membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan kematangan emosi dan sosial peserta didik. Kemudian tiga, melibatkan orang tua. Karena orang tua merupakan guru pertama bagi anak dan merupakan pendidik umumnya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam melaksanakan pendidikan. Selanjutnya, melihat kebutuhan anak. Kurikulum harus dapat menampung kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik. Selanjutnya, merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Kurikulum juga harus mampu mengantarkan peserta didik untuk mengenali nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, model-model kurikulum PAUD. Pertama, model kurikulum high scope. Pendekatan high scope beranggapan bahwa anak belajar berdasarkan interaksi pribadi dengan ide-ide, pengalaman langsung dan objek fisik serta pemikiran logis. Pendekatan ini juga memberikan waktu kepada anak untuk bermain secara berkelompok, sehingga hal ini akan mengembangkan sosialisasi pada diri anak. Kemudian, pendekatan high scope merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan teknik dan strategi pembelajaran dalam berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pendekatan high scope memiliki beberapa konsep penting. Sebagai berikut. Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. Di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi, anak dapat melibatkan manusia, benda, serta peristiwa dan idenya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Guru membantu anak untuk memilih apa yang mereka lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari. Kemudian, kurikulum high scope tersebut melatih kemandirian dan rasa percaya diri. Salah satunya modenya yaitu dibiasakan merencanakan kegiatan mereka sendiri, dan orang dewasa adalah fasilitator yang mengarahkan dan mengingat, bukan sosok tokoh yang otoriter. Kemudian kedua, kurikulum kreatif. Kreativitas merupakan akulturasi diri dalam berbagai sisi terkait dengan kecerdasan. Kreativitas digambarkan sebagai bentuk kegiatan imajinasi yang ditampilkan sebagai sesuatu yang orisinil, yang memberi manfaat dan bernilai. Kegiatan kreatif bermula dari kegiatan imajinatif
yang bermisikan pemikiran tentang kemungkinan. Pembelajaran kreatif di lembaga pendidikan anak usia dini mengembangkan keseluruhan anak, bukan hanya berfokus pada suatu aspek, misalnya perkembangan intelektual, tetapi lebih dari itu. Pembelajaran kreatif merupakan keseluruhan diri anak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Williams dalam Kaisir Setrika Hidayah Harlati Nurhadi 2018. Pembelajaran kreatif di taman kanak-kanak adalah menyajikan pembelajaran yang terpadu. Hal ini dikarenakan pembelajaran di PAUD memiliki kreativitas yang beragam, namun tetap harus menyajikan pelayanan individual. Beragam kurikulum yang disajikan harus berfokus kepada 3 hal. Pertama, fokus kepada anak. Maksudnya, kurikulum PAUD tidak sepotong-sepotong disajikannya, namun secara sistematis mulai dari hal yang terdekat, hal sederhana yang menarik, dan hal yang internal. Kedua, fokus kepada orang tua. Kurikulum yang dirancang sedemikian rupa harus memfasilitasi keduanya. Sebuah kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak yang dirasa tidak dapat di sekolah. Ketiga, fokus kepada lingkungan. Kurikulum dirancang untuk menstimulasi kemampuan anak agar terus serta bergabung di dalam komunitas sosialnya. Kemudian 3. Model kurikulum Vygotsky. Anak usia dini yang dimaksud dalam kurikulum ini adalah anak usia dini yang berada dalam tahap profesional dengan rentang usia 3-5 tahun. Pada perkembangannya, anak usia dini membutuhkan pendampingan dari orang tua untuk dapat membantu menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. Teori Vygotsky telah menyoroti pentingnya bermain dalam perkembangan anak. Selain itu, dokumen kurikulum baru disertai dengan satu bab dokumen pedoman pembelajaran yang menyebutkan tentang pembelajaran melalui permainan. Oleh karena itu, bermain harus bertanam dalam kurikulum dan RPP. Pelayanan pendidikan anak usia dini harus menyisakan ruang agar permainan, khususnya permainan sosiodrama, dapat dilakukan. Namun, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, penitipan anak adalah layanan yang paling menonjol yang dapat diharapkan untuk menyelesaikan tugas. Menghadirkan permainan berkualitas tinggi, khususnya permainan sosiodramatis, ke dalam layanan. Berikut beberapa pertimbangan utama. Pertama, waktu. Waktu belajar anak-anak dalam pengaturan kelompok bermain dibatasi dari 60 hingga 70 menit setiap hari atau 5 hingga 6 hari kehadiran. Sementara itu, waktu belajar anak-anak di lingkungan persekolahan dibatasi dari 150 hingga 180 menit setiap hari atau 5 hingga 6 hari kehadiran. Sebaiknya, waktu belajar anak di tempat penitipan anak bisa mencapai 10 jam, sehingga 10 jam sehari, atau untuk layanan tipe penuh 3 kali lebih lama dari layanan persekolahan atau 10 kali lebih lama dari layanan kelompok bermain. Kedua, ada rencana. Rencana pembelajaran guru, taman kanak-kanak, dan kelompok bermain sering mengatur rencana pelajar semester, mingguan, dan harian mereka. Meskipun mereka biasanya menggunakan satu tema dalam satu bulan dan subtema
dalam seminggu, mereka biasanya merancang topik atau rencana pembelajaran yang berbeda dari hari ke hari. Kondisi tersebut berpotensi memecahkan proses belajar anak. Selanjutnya, 4. Model kurikulum Waldorf. Pendidikan anak usia dini Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan, termasuk rumah dan tempat penitipan anak. Program di dukungan orang tua dan program-program taman kanak-kanak dan berbagai usia bagi anak-anak 3 sampai 7 tahun. Pendekatan ini dibuat oleh Rudolf Steiner 1861 sampai dengan 1925. Sekolah Waldorf di sebagian tempat dikenal sebagai Sekolah Steiner, yaitu diambil dari nama Rudolf Steiner. Kemudian nama sekolah Waldorf diambil dari nama sekolah pertama yang didirikan dan dikembangkan Rudolf Steiner. Sekolah itu dibangun di kota Stuttgart, Jerman tahun 1999. Sekolah tersebut dibangun untuk mendidik anak-anak pekerja pabrik. Sekolah Waldorf bertambah hingga tahun 2011. Sudah ada 1.003 sekolah Waldorf di 60 negara. Serta lebih dari 2.000 pendidikan yang dikembangkan oleh Waldorf. Model pembelajaran Waldorf bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan perkembangan bagi anak-anak. Pendidikan anak usia dini di Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan, termasuk rumah dan pengasuhan untuk pusat, kelompok orang tua dan anak, program dukungan orang tua, dan program-program taman kanak-kanak, dan berbagai usia bagi anak-anak, mulai dari berusia 3 hingga 7 tahun. Waldorf menekankan pada rutinitas dan kepercayaan yang dibangun antara murid dan guru dalam jangka waktu yang cukup panjang. Waldorf menekankan pada sisi kreativitas anak seperti bernyanyi, memasak, bermain drama, bercerita, melukis, dan lainnya. Tujuannya agar anak dapat berkembang dalam aspek emosional, aspek fisik, dan aspek intelektual. Baiklah, itulah penjelasan singkat tentang model-model pengembangan kurikulum PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.